Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahma Putri, NIM 18231014 dari kelas pendidikan IPA B. Saya akan membahas mengenai materi pengolahan susu. Berikut materinya. Materi yang pertama yaitu pengolahan susu. Yang kedua, produk olahan susu. Yang ketiga, intoleransi laktosa. Dan yang keempat, nilai gizi susu. Yang pertama, pengolahan susu. Susu segar atau fresh milk. Susu segar dihasilkan dari hewan ternak perahan seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda yang sehat dan tidak tercampur kolostrum. Susu segar tidak mengandung tambahan air, bahan tambahan pangan, dan antibiotik, dan belum mengalami perubahan warna, bau, serta kekentalan. Susu segar paling lezat karena asam lemak susunya belum rusak akibat proses pengawetan. Susu segar yang akan diminum langsung sebaiknya dipanaskan atau tidak dididihkan agar emosi susu tidak pecah hingga mencapai suhu 70 derajat Celcius selama 5-10 menit. Yang kedua, susu skim dan susu krim atau full cream. Susu skim adalah susu segar yang tertinggal setelah kandungan krimnya diambil sebagian atau seluruhnya. Kandungan zat gizinya sama dengan susu segar kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Sedangkan susu krim full cream adalah susu segar yang kaya akan lemak. Susu krim ini muncul ke permukaan pada saat susu didiamkan atau saat dilakukan pemisahan. Berikut seperti di gambar produk dari susu skim dan susu krim, yaitu skim milk powder. Selanjutnya itu ada susu kental manis. Susu kental manis terbuat dari susu murni atau susu evaporasi yang telah dilekatkan dengan menguapkan airnya, kemudian ditambahkan gula sebagai pengawet. Susu kental manis memiliki tekstur yang kental karena telah melalui proses pemanasan dengan suhu tinggi untuk menghilangkan kadar airnya. Nantinya susu akan ditambahi gula yang memberi warna sedikit gelap atau kecoklatan dengan rasa manis. Susu kental manis didistribusikan dalam bentuk saset, box, dan kalengan. Susu ini lebih tahan lama karena kadar gula dalam sekaleng susu kental manis dapat mencapai 40-45%. Berikut contoh produk dari susu kental manis seperti Frisian Flake kental manis, Indomilk kental manis, Cap Enak atau Creamer. Selanjutnya itu diagram pengolahan susu kental manis. Yang pertama, susu murni uji dulu mutunya, selanjutnya proses penyaringan, kemudian pencampuran. Pencampuran itu bisa menggunakan minyak atau lemak, gula atau penambah rasa. Selanjutnya itu ada pasteurisasi, kemudian dievaporasi, lalu dihomogenisasi. Pada saat homogenisasi, mencegah pembentukan agregat lemak atau lapisan krim, meningkatkan konsistensi produk, mengoptimalisasikan stabilitas susu setelah pencampuran. Setelah homogenisasi, kemudian pengemasan dan terbentuklah produk. Selanjutnya susu bubuk. Susu bubuk merupakan produk susu yang diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui pengeringan susu segar dengan atau tanpa penambahan vitamin, mineral, dan bahan tambahan pangan lain yang diizinkan. Susu bubuk ini merupakan hasil proses penguapan dan pengeringan dengan cara penyemprotan dalam tekanan tinggi. Tujuan pembuatan susu bubuk adalah untuk memperpanjang masa simpan dan pengawetan susu. Susu bubuk memiliki beragam varian seperti susu bubuk full cream, susu bubuk half cream, susu skim, dan whey powder. Berikut contoh produk dari susu bubuk yaitu Hello Bubuk atau susu Bebelac, Similac, Chilkids, Nutrilon, atau Evagor. Selanjutnya itu diagram proses pengolahan susu bubuk.
Yang pertama, susu murni diuji dulu mutunya, selanjutnya itu proses penyaringan, kemudian pasteurisasi dan sterilisasi, selanjutnya evaporasi, lalu pencampuran dengan mineral, vitamin, skim, dan lain-lainnya, kemudian homogenisasi, setelah dihomogenisasi pengeringan, lalu finishing pengemasan, bahan tambahan sesuai formula, lalu diproduk. Selanjutnya, susu pasteurisasi adalah susu yang diolah melalui proses pemanasan dengan tujuan mencegah kerusakan susu akibat aktivitas mikroorganisme perusak atau patogen, pembusuk serta inaktivasi enzim dengan tetap menjaga kualitas nutrisi susu tersebut. Seperti pada slide contoh dari produk susu pasteurisasi yaitu bermerek Greenfields Pasteurized Milk Fresh Milk dan susu segar pasteurisasi Red Supplier. Selanjutnya, metode-metode pasteurisasi. Yang pertama itu ada LTLT atau Long Temperature Long Time dengan suhu 62 derajat Celcius selama 62 detik. Yang kedua itu ada HTST atau High Temperature Short Time dengan suhu 75 derajat Celcius selama 15 detik. Dan yang ketiga itu ada HHST atau High Heat Short Time dengan suhu 89 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius selama 0,1 sampai 1 detik. Dan yang keempat itu ada UHT atau Ultra High Temperature dengan suhu 131 derajat Celcius selama 1 sampai 2 detik. Selanjutnya ada susu UHT atau Ultra High Temperature. Tujuan dari pengolahan susu dengan suhu sangat tinggi atau ultra high temperature adalah untuk mengubah produk alami yaitu susu mentah yang mudah rusak menjadi produk yang tahan lama tetapi tidak berubah tanpa pendingin untuk jangka waktu yang lama yaitu sekitar 6-12 bulan. Kemasan produk susu UHT biasanya dikemas dengan produk aseptik atau Tetra Pak yang memiliki 6 lapisan pelindung yang menjaga isi produk di dalam dari paparan cahaya, udara, bau, kelembapan, dan kuman yang dapat menyebabkan terkontaminasi atau rusak. Berikut di slide contoh dari produk susu UHT yaitu produk Ultramilk susu UHT full cream. Selanjutnya itu adalah proses pengolahan susu UHT. Proses pengolahan susu UHT yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Yang kedua yaitu tahap mixing. Tahap ini merupakan tahap awal dari proses pembuatan susu UHT. Yang kedua itu ada termisasi. Termisasi merupakan tahap di mana susu dipanaskan pada suhu rendah sebelum dipasteurisasi. Pada tahap ini susu mulai dipanaskan hingga suhu sekitar 65 derajat Celcius dalam waktu beberapa detik. Selanjutnya itu ada proses pasteurisasi. Proses pasteurisasi pada proses pembuatan susu UHT adalah dengan jalan memanaskan susu pada suhu sekitar 80-90 derajat Celcius selama beberapa detik. Tujuannya untuk membebaskan susu dari mikroba patogen sehingga susu aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada homogenisasi. Setelah dipasteurisasi, susu selesai dilakukan, tahap selanjutnya yaitu homogenisasi. Proses homogenisasi ini bertujuan untuk menyeragamkan besarnya glubola atau glubola lemak susu. Selanjutnya itu ada sterilisasi. Tujuan utama sterilisasi adalah membunuh seluruh bakteri baik patogen maupun non-patogen dan menurunkan jumlah spora bakteri agar susu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa pendingin. Selanjutnya itu ada proses regenerasi. Susu dipanaskan melalui proses sterilisasi, kemudian susu segera didinginkan melalui tahap regenerasi ini. Pada tahap ini suhunya yaitu diturunkan hingga suhu 28 derajat Celcius. Dan yang kedelapan yaitu ada pengisian.
Tahap pengisian ini adalah proses pembuatan susu UHT adalah sterilisasi yang dihasilkan segera dikemas melalui tahap pengisian ini dalam wadah yang disediakan dan telah disterilkan. Selanjutnya, produk olahan susu. Yang pertama itu ada yogurt. Yogurt adalah produk koagulasi susu yang dihasilkan melalui proses fermentasi bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Bakteri-bakteri ini yang akan memicu proses fermentasi dari susu mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses fermentasi adalah pencegahan protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhir susu akan terasa asam dan kental. Selanjutnya yaitu kandungan dalam yogurt. Yang pertama yaitu ada protein. Produk yogurt terdapat beberapa jenis protein seperti casein dan juga whey. Whey digunakan untuk membantu pertumbuhan otot, sedangkan casein bermanfaat untuk otot juga, tetapi fungsi utamanya adalah membantu penyerapan beberapa mineral yang bermanfaat termasuk untuk menurunkan tekanan darah secara berkala. Selanjutnya yaitu ada lemak. Lemak juga terkandung di dalam yogurt meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Lemak yang ada di dalam minuman ini bermanfaat untuk tubuh khususnya dalam hal pembentukan energi tanpa membuat kita mengalami suplor kalori. Selanjutnya itu ada karbohidrat. Karbohidrat yang terdapat pada yogurt lebih banyak dalam bentuk gula sederhana seperti laktosa dan galaktosa. Yang selanjutnya itu ada probiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang hidup di dalam yogurt dan memberikan manfaat yang besar untuk tubuh kalau dikonsumsi dengan rutin dan tepat. Bakteri yang didapatkan dari yogurt akan berhenti di usus dan membantu pencernaan. Rasa nyeri di perut dan sembelit tidak akan dialami lagi. Selanjutnya yaitu ada vitamin serta mineral. Yogurt mengandung banyak vitamin dan mineral seperti yogurt yang diminum, nutrisi seperti vitamin B12 akan didapatkan. Selanjutnya ada juga kalsium yang digunakan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Mengkonsumsi yogurt baik untuk mencegah penyeroposan seperti osteoporosis. Selanjutnya yaitu diagram proses yogurt. Yang pertama yaitu sedia susu. Selanjutnya itu persiapan media susu, kemudian disterilisasi. Setelah disterilisasi yaitu persiapan starter bakteri, lalu diinokulasi. Kemudian fermentasi, selanjutnya dihomogenisasi. Setelah dihomogenisasi, persiapkan sirup seperti air atau gula sebagai pencampurannya. Kemudian pengemasan dan terbentuklah produk. Produk olahan susu selanjutnya yaitu kefir. Kefir merupakan minuman susu fermentasi yang mengandung bakteri dan ragi yang dibuat dari bibit atau biji kefir. Sekilas kefir terlihat seperti yogurt, namun keduanya adalah minuman yang berbeda. Susu kefir termasuk minuman probiotik yang tinggi kandungan bakteri baik jenis Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium bifidum. Tidak hanya itu, susu kental yang memiliki rasa yang mirip dengan yogurt ini memiliki kandungan asam folat, magnesium, kalium, fosfor, vitamin K, dan vitamin B. Meskipun sama-sama melalui proses fermentasi, kefir berwujud cair seperti susu, sedangkan yogurt lebih kental. Kefir pun memiliki rasa asam dan sedikit pahit. Selanjutnya itu ada mentega. Mentega juga berasal dari susu. Mentega berasal dari lemak susu. Mentega diolah melalui proses pasteurisasi. Mentega dibuat dengan cara mengaduk krim susu menggunakan alat pengaduk mentega sampai berbentuk padat. Krim susu terpisah menjadi bagian lemak yang padat dan bagian cair. Setelah proses pengadukan dengan menggunakan alat yang bernama churn, cairan yang terpisah dari mentega selama proses pengadukan itu dinamakan buttermilk atau susu mentega. 1 sendok makan mentega mengandung 100 kalori, 12 gram lemak, 7 gram lemak,
lemak jenuh, 0,5 gram lemak trans, 31 kolesterol, dan 0 gram karbohidrat dan 0 gram gula. Selanjutnya ada keju. Keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses dibuat dengan cara mengkoagulasikan kasein susu, susu krim atau susu yang kaya dengan krim. Koagulasi dapat dilakukan dengan menggunakan garam, asam enzim, pemekaran atau kombinasinya. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri enzim tertentu yang disebut rennet. Setelah dikoagulasi akan didapat curd atau padatan yang sebagian besar kandungannya protein dan juga whey atau cairan hasil samping dari pembuatan keju tersebut. Yang selanjutnya itu ada es krim. Es krim merupakan produk olahan susu yang dibekukan. Es krim merupakan jenis emulsi minyak dalam air. Komponen utama dalam es krim yaitu ada susu, ada gula, ada pentasabil, ada pengilsi, dan perasa. Selanjutnya produk olahan susu dadih. Dadih adalah yogurt tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau. Pembuatan dadih dilakukan dengan cara penuangan susu kerbau segar yang telah disaring sebelumnya ke dalam tabung bambu. Selanjutnya bambu ditutup dengan daun pisang atau talas, kemudian dibiarkan agar terjadi proses fermentasi spontan atau alami pada suhu ruang selama 24-48 jam hingga terbentuk gumpalan. Dadih mengandung zat gizi sebagai berikut, yaitu kadar air 84,35%, ada protein 5,93%, lemak 5,42%, karbohidrat 3,34%, kadar keasaman atau pH dadih adalah 3,4. Di dalam dadih sudah berhasil diisolasi dan diidentifikasi 36 strain bakteri pembentuk asam laktat. Selanjutnya itu ada intoleransi laktosa pada susu. Materi ini disebabkan oleh tubuh yang kekurangan enzim laktosa. Kekurangan enzim laktosa mengakibatkan tubuh tidak mampu untuk mencerna kandungan gula pada susu laktosa. Kontak bakteri pada usus dengan laktosa yang tidak berhasil dicerna tubuh berdampak pada produksi gas dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan gejala penyakit seperti nyeri perut, kembung, dan diare. Tidak seperti alergi susu sapi yang menimbulkan banyak gejala, pada tubuh intoleransi laktosa hanya menimbulkan gejala pada saluran pencernaan. Pada intoleransi laktosa, diet ketat tidak begitu dianjurkan. Cukup mengatur konsumsi susu dalam jumlah yang sedikit untuk mengendalikan kontak terhadap laktosa. Pada produk susu lain seperti keju dan yogurt, kandungan laktosa lebih sedikit karena adanya proses fermentasi oleh bakteri asam laktat. Materi selanjutnya yaitu nilai gizi susu. Yang pertama itu ada protein. Susu merupakan sumber protein yang sangat baik. Dalam segelas susu terkandung sekitar 7,5-8 gram protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada dua jenis protein di dalam susu yaitu kasein dan whey. Protein kasein baik untuk mengontrol tekanan darah agar tetap stabil, sedangkan protein whey baik untuk pertumbuhan dan kesehatan otot. Yang kedua yaitu ada vitamin A. Beberapa produk susu juga sudah diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin A. Selain dapat melindungi mata dari kerusakan, vitamin A juga dapat memperkuat daya tahan tubuh serta memelihara kesehatan kulit. Yang ketiga yaitu ada vitamin B. Beragam jenis vitamin B seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan vitamin B12 terkandung di dalam susu. Vitamin B tersebut berguna untuk menjaga kesehatan sistem saraf dan otak, menghasilkan sel darah merah, serta menunjang proses pembentukan energi atau metabolisme dalam tubuh. Yang keempat yaitu ada vitamin D.
Vitamin D diproduksi secara alami ketika kulit terkena sinar matahari secara langsung. Namun, nutrisi yang satu ini juga bisa diperoleh melalui susu. Vitamin D bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi serta menjaga kesehatan otot tubuh. Yang kelima yaitu ada kalsium. Dalam satu gelas susu terkandung sekitar 275 magnesium kalsium. Selain vitamin D, kalsium juga dibutuhkan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan tulang serta gigi. Dengan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, pertumbuhan akan terjaga dan tinggi pada anak akan optimal. Tak hanya itu, kalsium juga berfungsi menjaga saraf, otot, dan jantung agar anak yang meminum susu berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu ada fosfor. Sekitar 200 mg fosfor terkandung di dalam segelas susu. Sama seperti kalsium, mineral yang satu ini juga dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selain itu, fosfor berperan dalam menjaga otot dan saraf untuk berfungsi dengan baik, membantu pembentukan DNA dan RNA di sel-sel tubuh, serta meningkatkan proses metabolisme dengan mengubah lemak, karbohidrat, dan protein menjadi energi. Yang ketujuh yaitu kalium. Kalium merupakan mineral yang membantu saraf dan otot berfungsi dengan baik, jantung berdetak secara teratur, serta cairan tubuh tetap seimbang. Dengan minum segelas susu setidaknya 320 mg kebutuhan kalium Anda sudah terpenuhi. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada lemak. Susu adalah salah satu sumber lemak jenuh yang sangat tinggi. Hal ini sangat wajar mengingat 70% kandungan di dalamnya terdiri dari senyawa asam lemak. Lemak ini adalah satu dari sekian banyak lemak alami kompleks yang terdiri dari sekitar 400 jenis asam lemak. Susu segar yang langsung diperah dari sapi sendiri memiliki kandungan lemak setidaknya sebesar 4%. Selain menjadi cadangan energi, lemak dalam susu juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir manusia. Baiklah, sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.